Yang pertama soal pinjol ya, pinjaman pinjol. Pinjol ini memang sudah mengandung arti peyoratif ya, kesannya negatif itu. Tetapi kan ini kan sebuah inovasi teknologi ya, akibat dari kita mengadopsi teknologi digital terutama, dan ini sebetulnya kan peluang bagus asal tidak disalahgunakan dan tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Jadi sebetulnya kalau dari platformnya menurut saya pinjol ini beda sama sekali dengan judi online gitu. Kalau judi online itu jelas melawan hukum. Nah, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang ITE ya, terutama pasal 27 ayat 2 itu jelas itu adalah melawan hukum. Ya, judi dan sanksi ancamannya 6 tahun penjara atau 1 miliar denda kan. Jadi tidak sama sekali. Kalau pinjol itu menurut saya sebagai platform harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, tentu saja dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, dan itu menjadi tanggung jawab OJK menurut saya, OJK dan PPATK. Jadi kalau itu bisa digunakan dengan bagus, menurut saya dengan tujuan yang baik, itu bisa menjadi alternatif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan gitu. Dan sudah jalan ini. Kalau tidak salah ada 83 perguruan tinggi yang sekarang sudah menggunakan pinjol ini untuk membantu pembiayaan mahasiswa. Kan bagus kalau itu perguruan tingginya ikut bertanggung jawab, ya kan? Perguruan tinggi ikut bertanggung jawab, syukur-syukur perguruan tingginya memberi subsidi bunganya, ya, itu saya kira lebih bagus gitu ya. Jadi sekali lagi hilangkan pandangan peyoratif tentang pinjaman online, bahwa telah terjadi fraud, telah terjadi penyalahgunaan dan terjadi pemerasan melalui fraud, melalui pinjol, itu tanggung jawab tugasnya pemerintah, terutama yang membidangi membidangi bagaimana supaya platform ini justru bukan menjadi ancaman tetapi peluang gitu. Misalnya apa? Ya yang mereka yang beroperasi di pinjol kan mestinya harus bayar pajak, dikenai pajak. Ya, kalau dia kena pajak berarti kan pemerintah itu salah satu sumber pendapatan negara. Ya enggak? Jadi ini yang saya mohon rekan-rekan wartawan bisa mensosialisasikan pada publik. Saya tahu memang tidak semua publik memahami gitu ya. Tapi kan tugas kita sebagai abdi media massa, termasuk saya sebagai pejabat yang sangat punya tanggung jawab di sektor itu, kan harus memberikan penyadaran, pemahaman yang benar kepada masyarakat. Kalau kita hanya ikut-ikutan kepada masyarakat yang tidak paham, apa artinya kita jadi pejabat kan gitu. Ya saya cara begitu. Ada 83 yang saya lihat sudah perguruan tinggi, memang semua swasta. Nah, kenapa negeri tidak ikut? Kemarin kan ITB sebetulnya sudah mau menawarkan itu kan, tapi kita tahu kalau PTN itu kan ribet itu, karena berkaitan dengan dana pemerintah kan, karena PTN itu tidak bisa lepas dari dana pemerintah melalui APBN, ya kan. Nah, kemudian kesannya kalau memberikan peluang kepada mahasiswa untuk pinjaman di luar skema itu, nah, lalu kemudian tanggung jawab publik dari PTN itu seperti apa. Tapi untuk swasta saya lihat kalau nggak salah ada 83 PTS ya. Dan itu semua PTS yang menurut saya sebagian besar cukup ternama itu ya. Jadi menurut saya itu mohon dipahami itu tentang saya mendukung ya. Asal tadi itu dengan catatan, jangan judulnya hanya Menko PMK mendukung gitu. Orang kemudian bayangannya ini sama dengan judi online ini kan gitu ya. Jadi itu dengan catatan itu memang betul-betul resmi, ada izin, dan izinnya kalau tidak salah itu harus di bawah pengawasan OJK kan gitu ya. Kemudian PPATK harus juga ikut mengawasi itu. Kemudian skema pembayarannya termasuk bunganya gitu. Kalau itu dengan kampus harus ikut bertanggung jawab, tidak boleh hanya memberikan peluang kemudian cuci tangan. Kalau bila perlu kampus meringankan beban pinjaman itu dengan subsidi bunga gitu ya. Saya pernah melakukan itu waktu jadi rektor gitu ya.
Jadi untuk mahasiswa yang kesulitan tidak saya beri keringanan bebas, tapi kamu pinjam nanti saya subsidi bunga kamu gitu. Tapi waktu itu belum ada pinjol. Itu cara mendidik mahasiswa yang bagus daripada mahasiswa yang kemudian kerjanya menenggah tangan untuk dapat bantuan uluran tangan. Ya, itu cara yang bagus agar mereka juga punya fighting spirit, punya tanggung jawab bahwa dia ketika kekurangan dana, dia harus berusaha tidak hanya minta tolong termasuk ke orang tuanya gitu ya. Apalagi kalau dia mengambil jurusan-jurusan yang prospektif. Kenapa tidak? Kalau itu nanti pembayarannya bisa ditunda setelah dia nanti berpenghasilan, ya kan? Jadi mestinya kita harus berusaha untuk melakukan kerja-kerja kreatif kalau kita menghadapi kesulitan. Saya tahu nih rekan-rekan wartawan banyak yang kuliah ini ya kan, juga butuh dana kan sebetulnya ya kan. Ya jadi wartawan ini kan salah satu alternatif. Saya kuliah sejak begitu selesai sarjana muda, dulu ada sarjana muda BA. Saya nggak minta duit dari orang tua. Saya jadi wartawan. Cuma waktu wartawan dulu gajinya agak tinggi. Bikin berita 1 minggu 2 aja sudah cukup untuk hidup 1 bulan gitu ya. Tapi sekarang kan saya tahu profesi wartawan sudah kompetitif sekali ya. Dulu jadi wartawan itu dicari. Saya itu dicari bukan melamar. Mereka melihat kinerja saya kemudian diminta membantu gitu ya. Jadi menurut saya sudah tidak zamannya mahasiswa kemudian hanya menengadah tangan minta diberi entah uluran tangan dari orang tua maupun dari pihak lain gitu. Harus berani ambil risiko, termasuk pinjam tadi itu. Dengan catatan tadi itu betul-betul lembaga pinjolnya itu harus resmi, transparan dan di bawah pengawasan instansi institusi negara yang resmi untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi fraud gitu. Ya, panjang loh ya, tapi nanti beritanya harus pendek aja, jangan panjang nanti jadi salah terima. Pak, soal PDN tadi Pak, apakah Kemenko PMK? Alhamdulillah tidak. Terutama beberapa data vital kita belum kita koneksikan dengan ya, termasuk data P3KI kita aman. Ya ini sebetulnya blessing in disguise saja. Untung aja kita belum terkoneksi sehingga kita tidak mengalami korban menjadi bagian dari yang bermasalah. Cukup? Terima kasih ya. Pak, izin Pak, satu. Ya. Pak, izin satu, ini kan masyarakat mengeluhkan. Kita itu memang masih ada masalah besar berkaitan dengan obat-obatan karena 90% lebih bahan baku obat kita itu impor. Termasuk juga kita belum memiliki pabrik untuk fraksionasi plasma darah. Karena itu kemarin juga ada yang bertanya tentang itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti sudah berdiri pabrik itu sehingga kita tidak tergantung dengan berbagai macam kebutuhan plasma darah. Termasuk obat. Karena itu kita sekarang sedang mendorong Kemenko PMK itu penggunaan obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu obat tradisional tapi yang sudah memiliki standar farmasi. Ya, ini yang kita dorong dan sudah ada perguruan tinggi yang membuka jurusan khusus jurusan fitofarmaka ini. Ini memang perlu percepatan gitu ya. Dan saya berharap Kementerian Kesehatan sigap untuk merespon ini, tidak hanya menyiapkan infrastruktur. Kita tahu sekarang Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi besar-besaran terutama untuk wilayah-wilayah P3T untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, terutama misalnya kateter lab ya, cat lab, karena angka fatalitas di Indonesia itu adalah jantung dan stroke terutama, kemudian cancer. Karena itu breast cancer terutama kanker payudara, nanti juga akan ada penambahan fasilitas di daerah-daerah, kemudian ada catheter lab yang nanti juga dibangun. Paling targetnya Pak Menkes itu tiap kabupaten ada cat lab sendiri. Nah, cuman memang kemudian terbentur masalah SDM. Nah, karena untuk mengoperasikan cat lab itu butuh dokter spesialis, khususnya spesialis paru. Tapi ternyata dokter spesialis kita sangat minim. Karena itu terobosan yang harus dilakukan adalah membuka peluang sebesar-besarnya fakultas kedokteran ataupun rumah sakit untuk menyelenggarakan program-program pendidikan spesialis, termasuk tadi itu.
Karena itu sekarang kita sedang menginisiasi yaitu namanya hospital based pendidikan hospital based education. Jadi pendidikan spesialis yang tidak berbasis di fakultas perguruan tinggi tetapi di rumah sakit. Sehingga sekarang ini rumah sakit yang memenuhi syarat sudah dimulai kan, kemarin rumah sakit harapan kita Pak Presiden sendiri yang meresmikan, dan ini dalam waktu dekat nanti akan segera dibuka baik itu secara mandiri maupun konsorsium. Jadi kalau ada rumah sakit sejenis ya, kemudian SDM-nya bisa dikonsolidasikan bersama, dia boleh menyelenggarakan pendidikan spesialis secara konsorsium, entah jantung, entah anak, entah cancer. Yang penting pokoknya kita harus mempercepat kebutuhan SDM di sektor rumah sakit ini, di sektor kesehatan ini. Ya.